Shalom. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik ya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kembali. Walaupun kita beribadah dalam keadaan live streaming, ada yang di rumah maupun di tempat ini, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Untuk itu pagi hari ini adik-adik kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang kita menghadap hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya. Mari semua anak-anak yang ada di rumah di tempat ini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul. Kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Sebab kalau kami boleh ada sampai hari ini, anak-anak-Mu terkhususnya, biarlah kiranya itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Untuk itu hentinya kami berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kami mendapat kekuatan, kami mendapat sukacita yang besar Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang kami alami, pergumulan yang kami alami, kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, baik kami yang ada di rumah maupun di tempat ini, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk datang bersyukur memuji Tuhan dengan tulus hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua, biarlah Engkau pakai kami, Engkau pakai hidup kami memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Kami akan bersorak-sorak memuji Tuhan dengan penuh sukacita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Puji Tuhan, adik-adik, baik yang ada di rumah, di tempat ini, kita tetap bersukacita walaupun dalam keadaan kita tidak beribadah secara langsung, tetapi di rumah tetap kita bersukacita memuji Tuhan. Amin. Untuk kita memuji Tuhan, kita angkat pujian berkata, kasih Yesus indah, oh indah dalam kehidupan kita. Sama-sama pakai gerakannya. Bersorak-sorak buat Tuhan, sebab kasihnya lebih indah dari pelangi. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Untuk itu kita memuji Tuhan terus, bersukacita. Dalamnya hatiku jadikan. Haleluya.
kehidupan kita, tetap memberikan kita sukacita yang besar. Untuk itu pada saat pagi hari ini juga kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam hidup ini supaya kita hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengakui bahwa kalau kita boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan. Kita mau mengaku bahwa kita hidup mau mencintai Tuhan sampai selamanya. Sebab Tuhan sudah mencintai kita, mengasihi kita, Dia menebus kita. Untuk itu kita menyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Kak Tommy mau sapa yang di rumah. Teman-teman yang di gereja jangan ya, jangan. Shalom adik-adik yang di rumah. Oh, nggak ada suara. Pagi hari ini Kak Tommy mau berbicara. Sebenarnya kita mau bikin drama, tapi ya karena satu dan dua. Oke? Hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang bersyukur. Apa? Bersyukur. Kita langsung buka saja di
1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita buka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya percaya bahwa adik-adik semua hafal ya. Siapa yang hafal? Yang di rumah pasti gak tahu, percaya pasti semua hafal ayat ini. Oke ya, kita sama-sama baca ya dalam hitungan yang ketiga. Baik yang di sini maupun di rumah kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita menjadi anak-anak sekolah minggu harus selalu bersyukur. Amin. Amin. Jadi adik-adik di rumah harus bersyukur. Masih ingat gak kemarin Bu Esther kota apa minggu lalu? Ayo. Ada yang ingat gak? Tetap berdoa. Kalau yang di rumah ingat silakan kirim ke grup, nanti dapat hadiah dari Bu Esther. Ya Bu Esther ya, oke. Minggu lalu ya. Minggu lalu Bu Esther cerita tentang taat kepada pemerintah. Hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada adik-adik untuk bersyukur. Ketika kita taat kepada pemerintah, kita juga harus bersyukur. Oh, Kak Tommy, masa saya bersyukur dengan virus corona ini? Saya sudah libur berapa minggu, sudah bulan-bulan di rumah. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Nah, bersyukur di dalam ayat ini artinya adik-adik berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Baik hari ini ada virus corona, mungkin adik-adik lagi sakit mungkin, atau lagi bahagia, senang, susah, sedih, Tuhan mau kita bersyukur. Katomi mau cerita loh, ada satu anak, dia sakit ini kanker, dia tapi tetap bersyukur. Jadi adik-adik itu Tuhan mau jangan, saya pas dapat hadiah dari mama mungkin atau dari teman mungkin baru saya mau mengucap syukur. Tapi Tuhan mau di dalam kita susah, sedih, disakiti mungkin, Tuhan mau kita bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih hari ini saya diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Itu mengucap syukur. Jadi ketika adik-adik mengucap syukur, artinya adik-adik berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Baik senang, baik susah, sedih, kita tetap bersyukur, berterima kasih. Yang berikut, mengapa adik-adik harus mengucap syukur? Aku Tommy, kenapa saya harus mengucap syukur? Nah, kita lihat dari ayat ini. Mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika adik-adik mengucap syukur, karena itu adalah kehendak Tuhan, menjadi kemauan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan adik-adik supaya adik-adik harus mengucap syukur, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu juga adalah salah satu perintah untuk kita, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik bersyukur kepada Tuhan, baik apapun itu, pasti hati sukacita, rek. Apalagi yang libur di rumah sudah berapa minggu, sudah mau 1 bulan. Aduh, kata misalnya libur sudah bosan, rek. Kesal saya di rumah terus, gak bisa kumpul sama teman-teman. Tapi Tuhan mau kita tetap bersyukur, amin. Amin. Adik-adik yang di rumah mau bersyukur. Amin. Ingat loh, itu kehendak Tuhan, dan itu yang menjadi kemauan Tuhan buat kita. Terus yang berikut, kalau itu menjadi kehendak Tuhan, apalagi Kak Tommy, mengapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Mengapa dia baik kepada kita?
kalau adik-adik masih dijaga sampai hari ini, masih dilindungi sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik masih dijaga dari malam hingga bangun di pagi hari ini masih dengan sehat, kuat, itu adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur. Tuhan sudah melindungi kita dari virus corona. Kita masih sehat. Oh, kita masih berkumpul di rumah bersama keluarga. Oh, kita libur. Yes, libur. Jadi bisa bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah salah satu perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita harus bersyukur. Amin. Nah, jadi yang pertama apa adik-adik? Kehendak Tuhan. Terus yang kedua karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Dia sudah menjaga kita sampai saat ini. Dia sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan pun apapun itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang berikut anak-anak, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bersyukur karena apa? Kalau anak-anak yang tidak bersyukur, artinya anak-anak yang sombong, tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Contoh adik-adik punya mungkin pas jalan-jalan begini tiba-tiba mama langsung belikan mainan, belikan boneka buat yang cewek-cewek, belikan robot-robot mungkin. Jadi adik-adik harus bilang apa coba? Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tidak berterima kasih artinya sombong. Nah, Tuhan tidak mau. Jadi anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita selalu bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah jaga anak-anak Philadelphia Ambulu, harus berterima kasih kepada Tuhan. Jangan jadi anak-anak yang sombong. Jangan jadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, kepada teman mungkin yang membantu dan sebagainya. Kita harus tetap bersyukur. Yang pertama itu bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang berikut, mengapa kita bersyukur? Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Terus yang kedua, karena Tuhan Yesus baik. Yang berikut, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu Philadelphia Ambulu, kita harus bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, artinya kita anak-anak yang sombong. Tuhan Yesus tidak mau itu. Nah, virus corona ini juga salah satu cara Tuhan supaya adik-adik bisa di rumah bersama-sama dengan keluarga. Oh, terima kasih Tuhan, hari ini sudah mungkin satu bulan lebih saya bersama-sama dengan keluarga. Saya bisa bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang Kak Tommy dapat bagikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Esther. Terima kasih Kak Tommy. Halo anak-anakku di rumah. Wah, senang sekali ya ketemu anak-anak sudah dengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Kali kesempatan ini, Gue ingin tahu anak-anak sehat-sehat ya di rumah ya. Mari guru-guru yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, kontak, hubungi anak-anak ya. Dipantau anak-anak, di-tag anak-anak, dilihat. Nah, mereka sedang apa? Ya, sambil ngabsen. Ya, coba lihat kegiatan anak-anak hari-hari saat jam-jam ibadah, khususnya jam ibadah sekolah minggu ya. Mungkin mereka bisa memvideokan, bisa foto, kirim ke guru kelas ya. Nanti guru kelas akan membuat sesuatu video buat anak-anak masing-masing kelas ya. Itu pesan Bu Esther yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan tantangannya Kak Tommy tadi. Wah, Bu Esther kan minggu lalu punya tantangan ya. Tantangannya Bu Esther untuk menjawab tanggal 5 ada kuis ya. Tanggal 5 ada kuis, sudah Bu Esther siapkan hadiahnya. 27 anak yang masuk ke WA-nya Bu Esther. Wah, keren ya. 27. Masih Bu Esther tunggu yang lainnya untuk episode yang besok. Yang sudah Bu Esther tutup kemarin. 27 anak itu sudah Bu Esther undi. Bu Esther nggak undi di sini supaya ningkat waktu ya. Ada 2 anak nanti akan masing-masing dapat hadiah ini yang Bu Esther pegang ini. Yang pertama, pemenang pertama, Bu Esther dulu. Jawabannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat. Nah, di atasnya ini tadi. Nah, di atasnya Kak Tommy. Nah, jadi 1 Tesalonika 5 ayat
17. Nah, anak-anak yang sudah Bu Esther undi, pemenang pertama yang menjawab dengan benar Ananda Randy. Tepuk tangan. Ya. Yang kedua Ananda Kai. Mana Kai? Mana Kai? Wow, pemenang, nanti boleh diambil hadiahnya di kantor ya. Dan untuk episode besok nggak usah jauh-jauh deh pertanyaannya. Untuk yang hari ini aja, tanggal berapa Bu sekarang? 26 ya, pertanyaannya ya. Apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tommy? Ya. Saya dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Jadi pertanyaannya, apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tommy sebagai ayat hafalan ya di dalam 1 Tesalonika. Nah, itu kalian kalau tadi anak-anak dengar, lihat, jawab, kirim ke Bu Esther. Masih ada hadiah yang lebih menarik lagi. Jangan lupa divideokan ya di rumah ya. Aku denger ini loh. Nah, nanti kakak pembinanya juga yang khotbah, kalau yang masuk banyak follow-nya ada hadiah. Wah, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian sebelum Bu Esther tutup, ada pesan buat anak-anak. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker. Bu Esther pakai masker ini tadi, saking Bu Esther taruh sini karena mau ngomong ya. Ini sudah ada sponnya. Nah, jadi kemudian jangan deket-deket, jangan main dengan teman-teman, jaga jarak. Nah, itu pesan Bu Esther. Pesan kedua, guru-guru aktif, proaktif kepada anak-anak. Minta bukti kalau anak-anak dengar firman Tuhan. Pastikan itu saja. Pastikan kalau anak-anak tetap dengar firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang di rumah. Terima kasih, kita tutup dalam doa. Ya. Kita berdoa buat anak-anak. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat pagi ini kami sudah memuji nama Tuhan, mendengar kebenaran firman Allah. Satu hal yang kami ambil hikmahnya pagi hari ini, kami boleh belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati anak-anak baik yang di gereja ataupun yang di rumah. Tuhan menolong kami, menolong papa mama supaya kami tetap ada dalam perlindungan dan kasih-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Selamat pagi.